Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 124, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Di kediaman Nicholas, Aisyah duduk di ruang tamu, dengan kaki ramping dan menarik disilangkan, dengan ekspresi cemberut di wajahnya. Dia sangat ingin berkencan dengan Ariel, tetapi dia tidak bisa memikirkan alasan yang tepat. Yang disebut pengekangan, cucu tertua dari keluarga Nicholas ini benar-benar ingin menjatuhkan kepalanya ke tanah. Mendengarkan desahan Aisyah, Nicholas berjalan ke sisinya dengan senyum di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, berlama-lama berada dalam masalah dalam keluarga. Katakan padaku dan biarkan kakek membantumu menyelesaikannya. Aisyah bertindak seperti seorang anak manja melihat Nicholas. Dia berkata dengan sedih dan tak berdaya, kakek, apakah kamu masih mencari Ariel untuk bermain catur hari ini? Nicholas sangat tertarik bermain catur di masa lalu. Walaupun petir yang berkedip tidak bisa menghentikannya, tetapi ketika berhadapan Ariel, lelaki tua itu tidak tertarik sama sekali. Kehilangan begitu parah. Sedemikian rupa sehingga dia tidak lagi tertarik bermain catur, tetapi dia menantikan untuk menonton Ariel bermain catur. Kakek kehilangan muka, jadi jangan menyiksaku, kata Nicholas sambil tersenyum masam. Aisyah menggumamkan mulutnya dan berkata dengan tidak puas, bukankah kakek sangat baik dalam bermain catur? Kenapa kakek menyerah begitu cepat? Jika tidak, apa lagi yang bisa dilakukan? Bahkan yoga tidak dapat memenangkan permainan dengan anak kecil ini, saya tidak berani mencari pelecehan lagi. Nicholas menghela nafas, kehilangan muka tidak malu. Bagaimanapun, yoga bersamanya, dan bahkan ketua asosiasi di Bandung telah kalah, bagaimana mungkin Nicholas berani berbicara? Aisyah menghela nafas lagi, kakek tidak bermain catur. Dia benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk berkencan dengan Ariel. Pada saat ini, ponsel Aisyah berdering, dan Aisyah yang lemah mengeluarkan ponselnya dan tertegun sejenak. Nama penelepon menunjukkan 3 karakter si pria ganteng, yang merupakan julukan yang diberikan Aisyah kepada Ariel. Kakek, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk memanggilku. Aisyah sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri, melompat di tempat, wajahnya memerah karena kegembiraan. Melihat situasi ini, Nicholas tersenyum melihatnya, tetapi sebenarnya dia sangat khawatir. Dia telah memperingatkan Aisyah untuk tidak terlalu sayang, tetapi sekarang tampaknya Aisyah benar-benar mengabaikan apa yang dia katakan. Namun, Nicholas juga dapat memahami bahwa seluruh Bandung, selain reputasinya yang buruk, Ariel hampir tidak mungkin menemukan orang kedua sebaik dia. Coba angkat teleponnya, aku ingin mendengar apa yang ingin dia bicarakan denganmu. Nicholas mengingatkan. Ya. Aisyah menjadi tenang seketika, menarik napas dalam-dalam, dan menekan tombol jawab. Mengapa kamu mencari saya? Aisyah duduk di sofa dan dengan sengaja berpura-pura marah. Apakah Nicholas ada di rumah? Saya ingin bertemu dengannya, kata Ariel. Aisyah tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak puas. Pria ini menelepon, sebenarnya tentu saja, bukan mencarinya, tetapi untuk mencari kakek. Tapi jika dia bisa datang ke rumah, itu bisa dianggap sebagai pertemuan. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kakekku yang bisa kamu lihat jika kamu mau? Aisyah berkata dengan bangga. Lupakan saja. Mendengar ini, Aisyah takut Ariel akan menutup telepon, dan dengan cepat berkata, kakek di sini, kakekku ada di sini, kapan kamu akan datang? Ariel di ujung telepon tertawa, wanita ini, putri keluarga Nicholas, terlalu lucu. Tidak hanya Ariel yang menganggapnya lucu, tetapi Nicholas juga tercengang. Oke, aku akan segera ke situ, kata Ariel. Setelah menutup telepon,
Aisyah melihat kalau Tian Nicholas sedang menatapnya dan tersenyum, mengetahui bahwa dia terlalu bersemangat sekarang, mengangkat tinjunya dan mengancam Nicholas, "Kakek, saya memperingatkan Anda, jika Anda memberitahu orang lain tentang ini, aku akan mencabut janggutmu." Nicholas mencengkeram dagunya dalam diam, jelas sangat ketakutan, dan berkata dengan cepat, "Bagaimana kakek bisa melakukan hal-hal yang tidak bermoral seperti itu? Jangan khawatir, aku akan membantumu menjaga rahasia." Sejak kecil, Aisyah manja kepada Nicholas dengan mencabut janggutnya. Kejadian ini hampir merupakan bayangan yang tidak bisa digoyahkan untuk Nicholas. Rasa sakit seperti itu bisa membuat kulit kepala tergelitik. Tetapi seluruh keluarga Nicholas hanya Aisyah yang berani melakukannya. Tidak lama kemudian, Ariel tiba di rumah Nicholas. Aisyah secara pribadi menyambutnya di pintu, dan ketika dia melihat Ariel, suasana hatinya meningkat. Tidak dapat dijelaskan, tetapi dia masih menunjukkan tatapan dingin di depan Ariel. "Mengapa kamu mencari kakekku?" Aisyah bertanya sambil memegang pinggangnya. Ariel melihat kalau Aisyah berdiri di luar dengan kaki tidak beralaskan sandal, tapi untungnya itu pagi. Matahari yang terik belum membakar bumi, kalau tidak dia bisa berdiri sebentar untuk mengoles minyak dengan jinten. "Nona, apakah kamu tidak sanggup membeli sepatu?" Ariel berkata sambil tersenyum. "Ya, apakah kamu ingin membelikan saya sepatu?" Aisyah berkata dengan percaya diri. Ariel mengangkat bahu, berkata, "Kamu memakai semua merek terkenal, aku tidak mampu membelinya." "Cui, menurutmu saya adalah orang seperti itu?" "Yah, aku memberimu mobil. Kamu memberiku sepasang sepatu, tidak terlalu mahal bukan?" kata Aisyah. "Oke, itu keputusannya." Setelah Aisyah selesai berbicara, dia berlari kembali ke rumah dan akhirnya menemukan kesempatan lain. Tetapi untuk menghindari penolakan Ariel, dia bahkan tidak memberikan kesempatan untuk menolak. Ariel tersenyum tak berdaya, tetapi sang putri memiliki temperamen yang baik. Namun terkadang terkesan berlebihan. Di ruang tamu, Nicholas sedang membuat teh dan memberi isyarat kepada Ariel. Orang tua itu sangat suka minum teh, dan dia memiliki persyaratan tinggi untuk teh. Setelah menuangkan secangkir untuk Ariel, Ariel langsung menghabiskan dalam satu tegukan. "Bagaimana rasanya?" Nicholas bertanya.